Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hasilnya apa lihat sekarang? Anak-anak yang tidak mengerti jalan menuju Allah. Anak-anak yang tidak tahu cinta Rasulullah, bahkan tak kenal sejarah Rasulullah. Anak-anak yang tak mengerti dengan sahabat-sahabat Nabi siapa dan mengapa. Anak-anak yang tidak tahu dengan kebesaran Islam dan masa lalu sejarah Islam yang agung. Lahirlah anak-anak yang melawan pada orang tua. Anak-anak yang hobi berpacaran dan berzina kesana kemari. Anak-anak yang menghisap ganja, menghisap lem IKE Bond. Anak-anak yang membuat kerusakan dan anarkisme di mana-mana. Anak-anak yang sudah berani membunuh. Anak-anak yang berani melakukan tawuran. Itu yang muncul generasi sekarang. Betul, Bu? Itu pendidikan ala mereka yang kita masukkan anak-anak kita. Anak-anak yang tidak tahu bacaan sujud, tidak mengerti bagaimana rukuk, bahkan wudhu pun salah. Anak-anak yang ketika akan kawin, mau menikah lagi, bersyahadat pun masih balepotan bacaannya. Ketika suruh baca Quran, tidak mengerti dia. Seolah-olah segala standar kebaikan itu dari barat. Otak kita ini sudah dicuci, Pak. Sehingga anak kita kalau belum pandai bahasa Inggris, dianggap belum berpendidikan. Kalau belum hebat bahasa Inggris, dianggap belum maju. Betul, Pak? Anak kita kalau belum sekolah sampai universitas, perguruan tinggi di Oxford, di Cambridge, di Sydney, di Melbourne, kalau belum sampai ke Paris belajarnya, ke Kanada, dianggap belum berpendidikan. Kalau belum punya gelar-gelar, belum berpendidikan. Dan juga dicuci otak kita nih, kalau masuk ke tahfiz Quran, kalau masuk pesantren, tidak punya masa depan. Dicuci otak kita ini. Wahai Bapak Ibu, akhirnya produk-produk mereka dianggap sebagai lambang kemajuan. Mereka memproduk pendidikan yang rusak. Baduyun-duyun kita masukkan anak-anak kita ke pendidikan ala mereka. Hasilnya apa lihat sekarang? Anak-anak yang tidak mengerti jalan menuju Allah. Anak-anak yang tidak tahu cinta Rasulullah, bahkan tak kenal sejarah Rasulullah. Anak-anak yang tak mengerti dengan sahabat-sahabat Nabi siapa dan mengapa. Anak-anak yang tidak tahu dengan kebesaran Islam dan masa lalu sejarah Islam yang agung. Lahirlah anak-anak yang melawan pada orang tua. Anak-anak yang hobi berpacaran dan berzina kesana kemari. Anak-anak yang menghisap ganja, menghisap lem IKE Bond. Anak-anak yang membuat kerusakan dan anarkisme di mana-mana. Anak-anak yang sudah berani membunuh. Anak-anak yang berani melakukan tawuran. Itu yang muncul generasi sekarang. Betul, Bu? Itu pendidikan ala mereka yang kita masukkan anak-anak kita. Anak-anak yang tidak tahu bacaan sujud, tidak mengerti bagaimana rukuk, bahkan wudhu pun salah. Anak-anak yang ketika akan kawin, mau menikah lagi, bersyahadat pun masih balepotan bacaannya. Ketika suruh baca Quran, tidak mengerti dia. Bahasa Perancis lancar, bahasa Inggris lancar, tapi baca Al-Quran susah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini akan menyeret ibu bapak, orang-orang tuanya ke dalam neraka. Karena anak-anak tidak tahu jalan menuju Allah. Ketika ini pendidikan macam ini dimasukkan anak kita berduyun ke sana. Mulai dari TK sampai kepada SD, sampai kepada SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2. Bapak Ibu juga berjibaku untuk pergi pagi pulang sore, kadang-kadang lembur malam mencari duit menyekolahkan anak kita. Allah, dicuci otak kita setelah pendidikan barat itu yang bagus. Menyedihkan sekali. Lah tua Bapak Ibu lah nak taluk lah merubah keadaan. Cari anak lah menjadi anak yang jauh dari agama, anak yang durhaka ke orang gaib, anak yang tak bisa diminta tolongi, dan anak yang tidak peduli dengan nasib agama. Bahkan anak ini juga menjadi musuh agama. Baru menyasar. Nah awak lah gaib. Ambolah banyak mengaji di Madinah Bapak Ibu. Kebanyakan orang tua menyasar dia, Ustaz lah tak lebih. Kalau itu kami membela anak kami, Ustaz. Memang iya Pak. Sayang. Itu di segi dunia pendidikan. Padahal apa kata Rasulullah? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam ini yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa. Kamu tidak boleh bersedih,
Kamu tidak boleh bimbang galau. Kamulah yang tertinggi. Cara pendidikan yang tertinggi adalah cara pendidikan yang ada dalam Islam. Bapak, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, generasi yang dibimbing oleh Nabi Muhammad itu 23 tahun. Terdiri dari kalangan muhajirin dan ansor. Nggak pernah mencicipin TK. Tidak pernah sekolah SD, tidak pernah sekolah SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Tidak ada gelarnya di depan. Ini dan itu tidak ada gelarnya di belakang. Tapi wahai Bapak Ibu, menaklukkan 2/3 dunia. Timur dan Barat minder kalau mereka belum bisa bahasa Arab. Dan itu berlangsung selama ribuan tahun. Penemuan-penemuan terbesar, mulai daripada listrik sampai kepada pembangkit tenaga listrik, sampai kepada pesawat terbang, sampai kepada teknologi jam, kedokteran, semuanya Islam yang menimbulkan, yang memunculkan, yang menemukan. Bohong itu sejarah yang mengatakan Thomas Alva Edison lah, yang Albert Einstein segala macamnya. Itu bohong. Sejarah sesungguhnya Islam yang menemukan peradaban ini. Islam ini lebih tinggi. Sumber kitabnya cuma satu dan tidak pernah berubah, yaitu Al-Quran. Dan dijamin oleh Allah, siapa yang bersama dengan Al-Quran, dia akan menjadi manusia-manusia besar di dunia, dan dia akan menjadi pemimpin di akhirat. Tapi umat ini sudah kehilangan identitas. Ketika mereka kehilangan identitas, mereka tidak memiliki lagi pegangan hidup yang kuat. Pegangan hidup yang kuat ini disebut dengan iman atau tauhid. Bagaimana caranya kita menjadi ahli tauhid di akhir zaman? Ini panjang nih, harusnya pengajian ini berseri. Panjang ini wahai Bapak Ibu. Ya, makanya dari kemarin saya tidak membahas tema menjadi ahli tauhid di akhir zaman, padahal saya sudah di Masjid Raya Pasateh. Saya malam tadi sudah di Masjid Agung. Ini materinya panjang. Tapi materi panjang ini yang paling penting. Inti pengajian itu harusnya ini, menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Saya tidak yakin akan bisa menyelesaikan. Karena saya yakin Bapak-bapak, kalau lah tabik matahari sabantale kau lagi lisah kau. Karena lah ada janji iko janji itu. Betul Pak? Yo salah Pak. Iya Bu. Cak lihat salah. Kalau mau pasal lu mengaji kau, amun tinggal surang sekolah. Lebih keluar cik-cik. Padahal pengajian ini sangat urgent. Ini baru dari segi dunia pendidikan. Wahai Bapak Ibu, jangan kita pernah silau. Apa sih yang pernah dibuat oleh Barat untuk dunia ini? Bahkan seorang tokoh pengamat dan ahli tentang masalah sejarah dan dunia menulis buku bernama Madza Khasiral Alamu Binhitatil Muslimin. Setelah khilafah Islamiyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924 runtuh. Setelah Islam ini mundur, Islam sudah tidak memimpin dunia lagi. Apa kerugian dunia dengan Islam tidak lagi memimpin? Apa kerugian dunia? Sangat besar. Tidak sangat besar, tapi sangat besar. Di segi dunia pendidikan saja, rugi umur anak-anak dan generasi Ibu. Ibu tahu Bu, dalam Islam, umur 15 tahun itu, laki-laki ini sudah cakap mencari nafkah. Sudah bisa berdiri di atas punggungnya sendiri. Sudah bisa menghidupi keluarganya dan menjaga ibu dan adik-adiknya, keluarganya. Umur 15 tahun, itu pendidikan dalam Islam Pak. Umur 17 tahun, dia sudah bisa menjadi panglima perang. Dia sudah bisa menjadi gubernur. Dia sudah bisa menjadi menteri. Umur 17 tahun. Ini pendidikan dalam Islam. Kalau dakwah 17 tahun, baru kelas 3 SMA baru. Sadang bagalan tuang ke ketiak induk dan napaknya tu. Ya Bu, sadang nakal-nakalnya tu. Pendidikan dalam Islam Pak, dari usia 3 tahun sudah mulai start. Sampai 12 tahun selesai Al-Quran 30 juz. Dalam keadaan mutqin. Hafal Al-Quran 30 juz. Hafal puluhan ribu hadis. Sehingga Syekh Ahmad Syarif yang ada di Mesir, itu baru berumur 12 tahun Pak di Mesir. Hafalan Qurannya seolah-olah komputer. Yang bagian manapun ditanya, cepat keluarnya. Tidak ada satupun kesalahan. Kemudian dia sudah hafal puluhan ribu hadis. Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis Abu Daud, hadis Al-Hakim, hadis... Masya Allah, hafal seluruhnya. Dia digelari dengan doktor di usia 12 tahun. Syekh Dr. Ahmad Syarif, 12 tahun. Pendidikan Islam itu aslinya begitu. Aslinya begitu. Di usia itu Bapak Ibu. Bahkan Musa yang dari... apa? Iya, yang juara 3 dunia. Padahal dia usianya masih 6 tahun.
dari Belitung, Bangkal Belitung. Ini apa kata Syekh Al-Azhar kepada bapaknya waktu itu masih usia 6 tahun, anak ini kalau sudah bisa dia bahasa Inggris, bahasa Arab dan matematika, kami akan berikan kepadanya gelar LC. Cukup ajarkan dia bahasa Inggris, matematika dan bahasa Arab. Kami akan berikan kepadanya gelar LC, melangkahi umur yang sangat. Kenapa wahai Bapak Ibu? Karena sekali lagi pendidikan dalam Islam ini Masya Allah, tamat dia SD, nggak usah tamat SD lah, hafiz Quran, mutqin, dia sudah bisa bergaji di atas 5 juta satu bulan. Nggak usah sambung sekolahnya lah, cukup situ saja dia sudah bisa bergaji di atas 5 juta satu bulan. Syaratnya hafiz mutqin dan apalagi punya sanad serta mujaz, selesai sudah.